Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Asy-Syarhu Ash-Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang mensyarah secara ringkas bait-bait akidah tauhid dari guru beliau yaitu Syekh Ahmad Al-Qushayri. Untuk itulah marilah kita mulai acara kita dengan membaca li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin li sahabati ajmain wa li baiti thayyibin li jami' awliya'illahi sholihin fi kulli makan lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wali nabiyillah bil abbas bali bin malkan Syekh Abdul Qadiril Jalil Syekh Uwais Al-Qarni wa Imam Junaid Al-Baghdadi wa Qutbil Aqtab Sayyidina Maulana Syekh Abdul Hasan Syadili wa Syekh Abdullah Asy-Syatari wa jami'ul silsilah turuqil ilahi wa turuqis sufiyah minha tariqah syatariyah tariqah qadiriyah tariqah naqsyabandiyah tariqah syaduliyah tariqah kubrawiyah wa jami'ul turuqil ilahi wa nakhusu khususan li Sayyidi Syekh Ahmad Ibrahim Al-Qurani wa Sayyidi Syekh Ahmad Al-Qushayri wa Syekh Ali As-Sinawi wa jamil masyayikhina fi tariqah syatariyah wa masyayikhina fit tariqah syatariyah minha Mbah Nurwaji, Mbah Abdul Haris, Mbah Yai Nurul Islam wa Yai Abki Haji Ati Nasihul Umam wa li jami'i masyayikhina minhum Habib Umar Faisal Alai Darwus wa Mbah Kuswandi wa jami'i masyayikhina man nadkurhum wa man nadkurhum lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa li jami'i al-masyayikh fi silsilati sanad hadal kitab wa sanati tariqah syatariyah min al-furu' ila muntahahu min al-furu' wal ila al-usul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah kita teruskan kembali pembacaan kitab Syarhu Ash-Shaghir dari Syekh Ibrahim Al-Qurani, yang mana pada kesempatan yang lalu sudah kita baca keterangan dari beliau dari kitab Syarhu Ash-Shaghir ini tentang bait-bait nazamnya Syekh Ahmad Al-Qushayri dari bait ke-1 sampai bait ke-4. Bait ke-1-nya qala al-faqiru al-madani Ahmad ad'afu 'abdin fil abidi yashhad rajil karim afwahu madal abad lahu wa man walahu fi kulli sanad. Itu bait kedua. Bait ketiganya alhamdulillahi bihamdillahi wa huwallazi bihamdihi nubahi ahmaduhu syukran ala ma aulana wa syukr mannun minhu qad habana wa nashhadu allaha bi anna nashhad alla siwahu min ilahin yu'bad huwal ilahul wahidul mannanu lahul baqa wal jud wal ihsanu wa annahu arsala haqqan ahmada likafatil khalqi basyiran mursida sallallahu ala rabbina sallallahu salla alaihi rabbuna wa sallama wa alihi wa sahbihi wa karrama wa tabi'ina ba'dahum man ja'u bil ittiba'i nahwahum fafa'u
Itu bait-bait selanjutnya, jadi bait ke-5 dan ke-9 sampai ke-9. Itulah saya akan teruskan pembacaan bait-bait selanjutnya tentang syahadah. Pada kesempatan yang lalu sudah diterangkan bagaimana fungsi dari syahadat di dalam pembacaan kitab, di dalam penulisan kitab, maupun di dalam kalimat-kalimat khutbah maupun muqaddimatul kitab. Dan sekarang saya lanjutkan kembali. Wasyahadatu bi tauhidillahi fil uluhiyah bi risalatir rasuli tu'til jam'iyyah wa tadhhabu bit tafriqal hasilah bil ghafalat ala tafawutid darajat wa tujaddidu jam'iyata ghairil fa'il wa taqwiyatiha wa tuqawwiha. Syahadat, ketika syahadat bitauhidillah, dengan mentauhidkan atau mengesahkan Allah, fil uluhiyah, di dalam uluhiyahnya, dan wa birisalatir rasul, dan juga di dalam risalah rasul, itu tu'til jam'iyah, itu memberikan pengaruh secara keseluruhan, secara global, secara secara menyeluruh. Wa tudhibu bitafriqah al-hasilah bil ghaflat, dan juga menghilangkan ketidakacuan atau ketidakserasian yang dihasilkan atau yang terjadi di dalam kelalaian ala tafawutid darajat, atas tingkatan-tingkatan yang berjenjang, dan juga tujaddidu jam'iyata ghairil fa'il wa tuqawwiha, dan juga akan memperbarui keikutsertaan yang tidak melakukan hal yang dilakukan tadi, dan juga memperkuatnya. Atau siapapun yang mendengar yang tidak melakukan apa yang dilakukan, maksudnya begini. Jadi ketika seorang khotib, seorang yang berbicara dengan menggunakan syahadat ini, itu disampaikan, yang mendengar pun ikut mendapatkan faedahnya. Sehingga yang melakukan syahadat tadi itu juga memberikan faedah atau manfaat bagi orang-orang selainnya yang tidak melakukan syahadat ketika itu dibacakan. Itu secara singkat dari apa yang disampaikan di sini. Fal ityanu bi syahadataini ba'dal hamdalah bayna yadil wa'di fi khutbati al-manabir wa bayna yadai maqasidil kutub fit tasanifi yujaddidu jam'iyata sahibihi bihasbi darajatihi. Begitu juga oleh karena itu syahadat, melakukan atau mendatangkan dua syahadat ini, syahadat Allah ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, itu setelah memuji Allah, memuji Tuhan di dalam khutbah-khutbah yang dilakukan di atas mimbar maupun di dalam pembukaan kitab, penulisan buku-buku dan sebagainya, itu pada dasarnya memperbarui maksud ataupun memperbarui niatan yang dituju oleh yang melakukannya sesuai dengan derajatnya. Fayurithu lil kalami mazida quwwatin fi ta'thiri fi nufusis sami'in, sehingga mewariskan, mendatangkan ungkapan tersebut itu tambahnya kekuatan pengaruh terhadap jiwa orang-orang yang mendengarnya, bil fahmi, dengan kepahaman, tsummal amal bin matmunihi biidnillah, kemudian dengan seterusnya dia akan melaksanakan apa yang telah didengarkannya itu tadi, atau makna-makna yang terkandung di dalam syahadat tersebut atas izin Allah. Kama anal yad as-sahihah laha mazid batash wa quwwah, sebagaimana disebutkan juga perumpamaan dari yad yang sesungguhnya tadi itu
itu sejatinya adalah ketika yad atau tangan ini lengkap, maka itu perumpamaan sebagai tambahnya kekuatan. Atau bisa diartikan juga itu sebagai analogi kekuatan seseorang. Kalau dua yad, dua tangan ini tidak lengkap, maka kekuatan itu juga tidak lengkap. Sama juga dengan penyebutan dari syahadat. Ketika itu tidak disebutkan, seakan-akan orang itu tidak memiliki kekuatan yang kuat. Seperti dia tidak memiliki anggota tubuh atau tangan yang sempurna. Wa kullu khutbatin, dan setiap khutbah, setiap ceramah, la yudkaru fiha syahadah, yang tidak disebutkan di dalamnya syahadah, shorihan, secara jelas, secara gamblang, secara clear, ya, kutibat aulam tuktab, baik tertulis maupun tidak tertulis secara gamblang tadi, ya, fahiya kaliyadil jatma, maka dia bagaikan yad jatma, tangan yang cacat. Artinya tangannya nggak sempurna. Makna tangan tadi diartikan sebagai batas wa quwwah, kekuatan. Berarti kekuatannya tidak maksimal. Artinya ketika orang berbicara, pidato, ceramah, maupun menulis buku, tanpa ada kesaksian terhadap Tuhan dan juga utusannya, maka apa yang ditulis, apa yang disampaikan itu tidak akan bisa memberikan manfaat yang maksimal. Fi naqsil quwwati wa ta'thir, karena di dalamnya terdapat kurang kekuatan atau kurangnya pengaruh yang lebih manfaat dari perumpamaan tadi. Makanya ketika seseorang tidak membaca syahadat tadi, itu diumpamakan seperti orang yang cacat. Orang cacat itu walaupun memiliki anggota tubuh yang masih tersisa, namun dia tidak sempurna. Bahasanya seperti itu sebagaimana diterangkan dalam hadis yang saya sebutkan, yang kita baca pada kesempatan yang lalu, dan ini adalah keterangan lanjutannya. Wa aslul quwwah maujudun liwujudit tauhid, dan itu ada karena adanya tauhid fil qalbi, di dalam hati orang yang membacanya. Kama anna fil yadil baqi kaffiha aw sa'idiha ba'du quwwah wallahu a'lam. Sebagaimana juga tangan yang tersisa itu, baik yang tersisa itu hanya epek-epek, bahasa epek-epek itu telapaknya, maupun yang tersisa hanya sa'idnya, sa'id itu adalah lengannya, itu tanpa kelengkapan yang sempurna tadi, maka itu tidak bisa memiliki kekuatan yang maksimal. Wallahu a'lam. Dan Allah yang maha mengetahui, lebih mengetahui apa yang dimaksudkan di dalam ungkapan tersebut. Jadi semacam itu. Mengapa di dalam hadis disebutkan orang yang tidak menyebutkan di dalam khutbahnya syahadat, maka seakan-akan dia memiliki tangan yang cacat tadi. Karena tidak sempurnanya manfaat yang akan dia berikan di dalam ungkapan tersebut, atau di dalam hal yang akan dilakukan di dalam ceramah tersebut. Wa aidon waroda likulli syai'in miftahun, dan juga disebutkan bahwa di dalam masing-masing sesuatu itu ada kuncinya. Wa miftahus samawati, dan kunci dari langit-langit, la ilaha illallah, itu adalah lafaz la ilaha illallah. Wa minal muqarrar fi mahallihi annal insana nuskhatun minal alam mukhtasaratun fi fasamawatuhu atwaru qalbihi sab'ah. Dan sudah ditetapkan bahwa di dalam hal ini yang disebutkan tadi, manusia itu bagikan gambaran alam semesta ini. Bahasa lainnya yang mungkin kalau bisa saya sebutkan, kalau alam semesta ini adalah makrokosmos, maka manusia adalah mikrokosmos. Alam ini adalah jagat gede, maka manusia adalah jagat alitnya.
atau permisalan yang terkecil dari alam ini. Untuk itulah langit yang 7 itu bagikan perumpamaan lapisan-lapisan 7 yang ada di dalam hati manusia. Itu yang disebutkan di dalam ungkapan ini. Fa'idha tasyahad baina yadi al-wa'di au maqasidil kitab. Dan apabila kesaksian atau seseorang itu bersaksi di dalam ceramah-ceramah maupun di dalam maksud-maksud dia ketika menulis kitab, faqad summiya fi fathi abwabil qulubi bihasbil imkani litahayya'a li fahmi ma yurad. Maka hal tersebut itu seakan-akan dia itu disamakan atau dianggap sebagai pembuka pintu-pintu hati yang tadi diumpamakan sab'at samawat, sama juga pintu hati yang 7 tadi. Seakan-akan dia itu membuka pintu hatinya dengan syahadat tadi bihasbil imkan. Ya dianggap kemungkinannya seperti itu litahayya, agar hati itu nanti bisa siap li fahmi ma yurad, terhadap memahami apa yang akan disebutkan di dalam kitab maupun di dalam ceramah-ceramah yang akan disampaikan. Ini dianggap sebagai rahasia mengapa di dalam ceramah, di dalam penulisan kitab itu disebutkan selalu syahadat, agar apa yang akan disampaikan itu bisa menjadi pembuka terhadap pemahaman-pemahaman orang yang mendengarnya. Karena disebutkan dari awal tadi bahwa segala macam sesuatu ada kuncinya, dan kunci dari semua langit itu adalah la ilaha illallah. Tsumal amal bimatmunihi, kemudian bisa melaksanakan apa yang terkandung di dalam ceramah-ceramah ataupun isi-isi buku yang akan ditulis bihasbihi, sesuai dengan kemampuannya. Fakanat al-khutbah kal yadi al-kamilah as-salimah fil qudrati ala asl fatah wa syari'ati. Untuk itulah khutbah ketika dibacakan syahadat tadi bagikan tangan yang lengkap, yang sempurna, yang selamat, yang sehat, yang akan mampu untuk bisa membuka kunci-kunci yang dimaksudkan di dalam inti sari khutbah tersebut. Wa illa fala, kalau tidak ada syahadat tadi, maka tidak akan lengkap dan sempurna alias cacat. Wa inna rabbaka huwal fattah, dan sesungguhnya Tuhanmu lah itu adalah zat yang maha pembuka, al-alim yang maha mengetahui. Wa innal quwwata lillah, dan sesungguhnya kekuatan itu hanya milik Allah. Kuasa, upaya, kekuatan apapun itu hanya milik Allah jami'an, semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji itu hanyalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Faqala ayadullah, faqala kemudian Syekh Ahmad Al-Qushasi mengatakan, semoga Allah memberi kekuatan kepadanya. Wa nashhadullaha, ungkapan wa nashhadullaha, dan kami saksikan Allah, kami bersaksi Allah. Kafa billahi syahida, maksudnya dalam ungkapan tersebut adalah bahwa Syekh Ahmad Al-Qushasi itu mengatakan, cukuplah bagiku Allah sebagai syahid yang menyaksikan apapun yang aku lakukan. Bi'ana nashhadu, sesungguhnya bahwa kami ini menyaksikan ala siwahu min ilahin yu'bin, bahwa tidak ada Tuhan selainnya yang pantas untuk disembah, yang pantas untuk dijadikan junjungan. Kama qala ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala,
Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dan Tuhanmu lah telah memutuskan, janganlah kamu menyembah selain Dia. Wa dzalika li'annahu, dan itu li'annahu wal ilahul wahid, karena Dia itulah Tuhan satu-satunya, Tuhan satu-satunya yang ada, Tuhan yang Maha Esa. Wal wahidul ma'bud, Dialah Tuhan yang Maha Esa, yang patut disembah fi uluhiyatihi, di dalam ketuhanannya. Fala syarika lahu, maka tidak ada sekutu baginya. Al-Mannan, yang Maha memberikan, yang Maha memberi anugerah, yang Maha memberi nikmat. Sabaqa ma'nahu, sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya. Lahul baqa, Dialah yang memiliki keabadian, eksistensi yang ada terus menerus. Ai istimrarul wujud likaunihi dzatiyan lahu bal huwa ainul wujudil mahdul al mu'arra an kulli qaidin. Yang dimaksud dengan lahul baqa, yang dimaksudkan dalam ungkapan tersebut adalah istimrarul wujud, keberlangsungan eksistensinya, karena Dialah dzatiyan lahu, yang merupakan esensi dari segalanya. Bal huwa ainul wujudil mahdh, dan Dialah wujud keberadaan yang mutlak adanya. Dan semuanya ini selalu bergantung padanya, dan Dia tidak bergantung kepada siapapun. Fakullama kana kadzalika imtana alaihi al-adam lidati. Dengan demikian, maka tidak mungkin atau tidak boleh disematkan kepadanya al-adam, sifat al-adam lidati. Al-adam berarti ketidakadaan, alias non-eksisten. Berarti tidak boleh sampai kita menyebutkan tidak ada Dia itu, tidak boleh. Fawajaba lahul baqa lidati, karena Dia adalah baqa lidatihi, tetap kekal adanya. Wal judu, dan kalimat jud yang diungkapkan di dalam bait nazam itu maknanya adalah ifadatu ma yambagi alal qawabil lahu bihasbi qubuliha min ghairi man'in wa ta'wid. Luberan atau luberan apa yang patut bagi siapapun yang menerimanya, sesuai dengan hak yang dia terima. Min ghairi man'in wa ta'wid, ya, meskipun tanpa ada pertentangan maupun penggantian, alias apapun siapapun yang diberi oleh Allah itu tidak memandang bagaimana rupa dan bagaimana dia meminta maupun menolak, yang penting dia tetap diberi sama Allah. Itu namanya jud. Jud itu anugerah yang tidak memandang siapapun yang diberi, namanya jud. Wal ihsan, sedangkan kata ihsan, wa kullama kana kadzalika fa huwa alladhi yastahiqu an yu'bad la ghair. Dan kata ihsan di sini disebutkan bahwa ungkapan kata ihsan itu sebagaimana yang kita pahami dalam hadis Nabi Muhammad SAW, al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu wa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau menyaksikannya. Kalau tidak merasa demikian, maka engkau merasa disaksikannya. Keterangan dari Syekh Ibrahim Al-Qurani di sini, wa kullama kana kadzalika fa huwa alladhi yastahiqu, karena demikian Dialah yang patut untuk disembah, bukan selainnya. Itu penjabaran mungkin dari kata ihsan tadi. Kenapa kok kita harus beribadah kepada Allah seakan-akan kita menyaksikannya? Kalaupun tidak bisa menyaksikannya,
maka kita harus merasakan diawasinya, karena dialah Tuhan yang patut disembah, bukan yang lainnya. Bukan ingin disaksikan manusia, bukan ingin disaksikan yang lainnya, tapi hanya dialah yang kita tuju. Ini makna ungkapan dari kata al-ihsan di dalam ungkapan ini. Wa innahu arsala haqqan ahmada. Kemudian dalam bait wa innahu arsala haqqan ahmada, wa innahu, dan sesungguhnya dia arsala mengutus haqqan ahmada, dengan benar-benar Ahmad, Nabi Muhammad, al-mubasyir, yang memberikan kabar gembira, bihi, tentangnya itu, ala lisani Isa salawatullahi alaihi wa ala sairil anbiya wal mursalin. Yang mana sudah dibahas, sudah diberitakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Semoga Allah menganugerahkan kepadanya dan juga pada para nabi-nabi dan utusannya, dan juga memberi keselamatan kepada mereka semuanya. Adada khalqillahi bidawamillahi, sebanyak jumlah bilangan makhluknya sepanjang masa. Kalau di sini bidawamillahi, sepanjang keabadian Allah, berarti sepanjang masa, karena Allah abadi, tak ada intiha, nggak ada akhirnya. Likafatil khalqi, ungkapan likafatil khalqi dalam bait, kalau diartikan secara harfiah, likafatil khalqi adalah untuk seluruh makhluk. Tapi di sini diterangkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani, lil khalqi kafatan, untuk seluruh makhluk secara keseluruhan. Waqad waqa'a kafah majruran wa mudhafan fi kalamin sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu min qawlihi ala kafati baiti malil muslimina ila akhirih. Dan kata-kata kafah itu bisa juga dianggap sebagai majrur. Jadi lil khalqi kafatin boleh, lil khalqi kafatan boleh juga. Kalau kafatin itu berarti dia sebagai mudhof, atau di sini dianggap mudhofan fi kalami Sayyidina Umar, sebagaimana dicontohkan oleh ungkapan dari Sayyidina Umar bin Khattab dalam ungkapan beliau yang berbunyi ala kafati baiti malil muslimin. Seperti itu. Ini hanya pembahasan tentang kaidah saja, tapi sekilas saja. Nah, kalau Syamuni an syarhil lubab wa huwa minal bulagha, sebagaimana yang sadur atau dikutip oleh Syamni di dalam syarah lubabnya, dan Syamni ini seorang ahli balaghah. Faman qala fi nahwiyin innaka fatan la takhrut anin nasab fa hukmuhu, dan ada juga dari orang-orang ahli nahwu itu mengatakan kafah itu tidak keluar dari hal nasab, dari i'rab nasab, karena fa hukmuhu al kulli nasyi'un istiqra'in naqis. Karena hukumnya pembacaan seperti itu sebagaimana yang biasa didapatkan oleh orang-orang nahwu gitu. Jadi ya, tentang pembacaan seperti ini saya rasa tidak perlu kita bahas secara detail, karena ini pembahasan orang-orang ahli struktur gramatika Arab maupun ahli balaghah ya. Tsumma dhahiru an-nazam yu'ti ma tu'tihi dhahir qawli ta'ala. Kemudian apa yang ditampakkan dalam nazam tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Al-Qushayri tadi, itu sejatinya menampakkan apa yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ungkapan liyakuna lil alamina nadhira. Jadi ungkapan arsalah haqqan Ahmad likafatil khalqi, kafah khalqi, semua makhluk itu sebagai ungkapan saduran, atau bahasa lainnya apa yang diungkapkan oleh nazam tersebut sejatinya itu merupakan aplikasi dari makna Al-Quran liyakuna lil alami nadhiran. Liyakuna, nabi itu yang menjadi untuk sekian alam, seluruh alam itu sebagai nadhira, yang memberi suatu peringatan, memberi suatu ajaran.
Dan juga ungkapan yang lainnya yaitu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi sahih, ungkapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Bukhari, wa ursiltu ilal khalqi kafatan, dan aku diutus kepada seluruh makhluk keseluruhannya. Kafah itu berarti tidak ada pengecualian apapun, siapapun ya. Min kaunihi sallallahu alaihi wasallam mab'utsan ila kulli makhlukin. Bagaimana kita pahami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus kepada masing-masing makhluk, baik minal hayawanati wan nabatati wal jamadati, baik dari makhluk bukan cuma manusia saja, ada yang disebutkan sini dari hewan-hewan, dari tumbuhan-tumbuhan maupun dari jamadat, non tumbuhan, non hewan, berarti benda mati. Ya. Wala mani'a min ijra'ihima ala dhahiriha li'anna kulla makhluqin dalat dhawahiral kitab wa sunnah ala annahu hayyun alimun qadirun muridun natik. Dan boleh juga kalau kita mau melaksanakan sebagaimana disebutkan di dalam dhahir lafadznya, baik yang disebutkan sebelumnya maupun yang barusan disebutkan, li'anna kulla makhluqin, karena masing-masing makhluk itu dalat dhawahirul kitab, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi, itu pada dasarnya adalah hayyun alimun qadirun muridun natik, hidup, mengetahui, kuasa, memiliki keinginan, dan bisa berbicara. Tapi bahasa lainnya natik itu adalah berakal. Ini anggapannya di sini disebutkan demikian, setiap makhluk itu berakal, hidup, mengetahui, kuasa, memiliki keinginan. Wa in tafawatat maratibu hayatiha, meskipun berbeda-beda tingkatan kehidupannya. Wa idrokatiha wa baqiyati kamalatiha, dan pengetahuan-pengetahuan atau hal-hal yang berkaitan dengan mereka, hidupnya mereka itu bagaimana, itu berbeda-beda. Bahkan yang kita kira itu benda mati, di dalam pengetahuan ilmu fisika pun ada yang mengatakan itu hidup dengan atom-atom yang terkandung di dalamnya. Itu semuanya bergantung dengan tingkatan-tingkatan. Wa baqiyatu kamalat, ya, dan juga tingkatan kesempurnaannya. Jadi semuanya bergantung tingkatan-tingkatan kehidupannya maupun kesempurnaannya. Fasoha an yukallif taklifan bihasbi alimihi wa taurihi wa martabati kamalati. Dan untuk itulah benar apabila kadar taklif di dalam syariat, kadar pembebanan di dalam syariat itu semuanya disandarkan atas pengetahuan dan juga tingkatan kesempurnaan orang yang dibebani oleh taklifnya syariat itu tadi. Jadi orang alim berbeda hisabnya dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh berbeda hisabnya dengan orang yang tidak ngerti dan sebagainya. Fa'inal insana al-mukallaf bil ijma, karena sesungguhnya manusia yang diberi beban syariat secara ijma itu aidon yahtalifu, itu berbeda, taklifu afrodihi, beban masing-masingnya, beban individunya. Karena orang yang diberi beban syariat itu tidak sama. Makanya ada yang mampu berpuasa sebulan penuh, ada yang tidak mampu, gak bisa disamakan gitu. Ibaratnya seperti itulah. Itu perumpamaan saja. Hasba ikhtilafi ahwalihim, sesuai dengan kadar perbedaan kondisi mereka, fil wus'i, di dalam keleluasaannya, ikhtiaran wattiraran, baik secara ikhtiar, secara upaya, maupun secara darurat, secara kebutuhan. Fayubahu laihada, maka boleh
untuk hal-hal yang seperti ini. Ma yahrum ala dzalika wa ala hadza faqis baqiyatal ahkam. Maka kadang untuk tertentu, untuk tingkatan tertentu itu ada yang mubah, ada lagi yang tingkat tertentu ada yang diharamkan, tingkat tertentu ada yang diberi keringanan yang lainnya. Maka pikirkanlah sisa-sisa hukum seperti itu. Jadi nggak boleh disamakan. Oh, ini haram, ini halal, ini itu. Itu semuanya pikirkanlah, karena masing-masing tingkatan manusia, hewan, tumbuhan semuanya memiliki tingkatannya masing-masing. Baik orang-orang, manusia, mukallaf, itu semuanya juga memiliki tingkatan masing-masing sesuai dengan kadar pengetahuan, keimanan maupun keilmuannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita termasuk orang-orang yang bisa menjadi akil, alim, qadir, murid, dan juga hayy. Wa'alafu minkum, Allahumma fiqil aqimit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.